Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal 22 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Sahabat Kristus, belakangan ini marak beredar di media sosial. Beberapa hamba Tuhan membuat konten untuk mengomentari pelayanan seorang pendeta. Konten-konten tersebut bernada sama, yaitu mengomentari pendeta ini dianggap sesat. Mengapa pendeta tersebut dianggap sesat? Oleh karena mereka menyoroti pengajaran pendeta ini yang dianggap berlainan dengan aliran gereja mereka. Pendeta ini dianggap sesat oleh karena dia mengajarkan cara baptisan yang berbeda, cara berdoa yang berbeda, dan cara khotbah yang berbeda dari kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya tidak sedang membawa kita semua pada perdebatan yang mana yang benar dan yang salah. Namun saya ajak untuk kita memahami pengertian sesat menurut perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus secara sederhana mengatakan bahwa pengertian sesat yaitu ketika kita tidak mengerti kitab suci dan tidak percaya pada kuasa Allah. Sesederhana itu. Ukurannya yaitu firman Tuhan dan kuasa Allah. Dalam pengertian lain, ketika kita tidak hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak memiliki kepercayaan pada kuasa Allah secara nyata, disitulah kita menjadi seorang yang tersesat. Kalau kita tidak memiliki kehidupan yang intim dengan firman Tuhan setiap hari, disitulah kita menjadi sesat. Ketika kita setiap minggu beribadah ke gereja dan rajin dengar khotbah-khotbah hamba Tuhan di berbagai media, namun masih hidup dalam kebencian dengan orang lain, hidup dalam kekhawatiran, atau kita mudah jatuh bangun dalam dosa, sebenarnya disitulah kita menjadi seorang yang sesat. Bahkan ketika kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus yang ajaib mampu menyembuhkan kita, mampu menolong ketika kita dalam pergumulan, dan mampu menyediakan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita, disitulah kita ini sedang menjadi tersesat. Kalau ada hamba Tuhan beda baptisan, beda cara berdoa, dan beda cara berkhotbah, dia tidak sesat. Dia hanya melakukan suatu pelayanan dengan cara yang unik. Selama dia melakukan dengan iman dan dalam nama Tuhan Yesus, dia berjalan dalam kebenaran. Hanya saja bisa jadi berbeda dengan pandangan kita selama ini. Seorang hamba Tuhan menjadi sesat kalau dia menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan uang pelayanan. Kalau seorang hamba Tuhan jatuh bangun dalam dosa, kalau seorang hamba Tuhan terlibat dalam tindakan kriminal, dan kalau seorang hamba Tuhan motivasinya hanya cari uang, disitulah hamba Tuhan itu menjadi seorang yang sesat. Sahabat Kristus, mari perbaiki kacamata iman kita. Jangan mudah menuding sembarangan orang hanya karena berbeda cara pandang dengan kita, berbeda cara pelayanan dengan kita. Mari kita mengukur standar iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita bisa berjalan dengan selaras, indah, dan kuat, sekalipun kita berbeda suku, berbeda gereja, dan berbeda cara melayani. Hari ini, jadilah seorang yang lurus iman dan kuat hati, karena kita hidup dalam pengenalan firman Tuhan dan tidak meragukan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita hari demi hari. Selanjutnya, alami dan buktikan keajaiban Tuhan dinyatakan atas hidup kita setiap hari. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima dan merenungkan. Firman-Mu membuka mata hati kami, Tuhan, bahwa sekalipun
Kami melihat ada orang yang berbeda metode pelayanannya, berbeda cara dia melakukan sesuatu tindakan rohani. Kami tidak akan menganggap mereka sesat lagi. Tapi justru ketika kami tidak hidup dalam kebenaran firman-Mu setiap hari, ketika kami tidak lagi percaya akan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, tidak percaya bahwa kuasa-Mu sanggup menolong kami, maka kamilah yang sesat, Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu dan hidup percaya di dalam kuasa Tuhan yang ajaib, yang mau dan mampu menolong kami dalam setiap kesulitan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Tuntun kami, ajari kami, dan bawa kami ke dalam jalan-Mu yang benar Tuhan, setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang kuat iman dan lurus jalan kita, karena ukuran kita adalah firman Tuhan, bukan cara pandang kita sendiri. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.